Di jantung kota Jakarta yang ramai, tersimpan sebuah tempat yang sunyi dan penuh cerita. Museum Taman Prasasti. Museum ini terletak di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebuah ketenangan yang mengajak kita merenung tentang kehidupan, kematian, dan jejak-jejak sejarah yang terukir di batu nisan. Dahulu, tempat ini adalah pemakaman eksklusif bagi orang-orang Eropa di Batavia. Dikenal dengan nama Kebun Jahe Kober, pemakaman ini didirikan pada akhir abad ke-18 dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para pejabat, bangsawan, dan tokoh-tokoh penting pada masa kolonial Belanda. Bersama rekan-rekan saya, kami melakukan observasi dan mencari sejarah di balik Museum Prasasti. Sekarang kami berada di dalam Museum Prasasti, dan inilah tampak dalamnya. Di sini sudah terlihat banyak sekali batu nisan yang berjajar dan juga beberapa patung yang akan kita bahas nanti. Ini adalah lonceng kematian. Di masa kolonial, lonceng ini dibunyikan sebagai tanda penghormatan terakhir, sebuah panggilan hening yang meningkatkan akan kefanaan hidup manusia. Patung Crying Lady adalah salah satu ikon paling terkenal di Museum Taman Prasasti Jakarta. Patung ini menggambarkan seorang wanita yang tertelungkup sambil menangis. Di balik cerita ini, seorang wanita ini yang baru saja menikah beberapa bulan dengan suaminya. Lalu suaminya itu terkena wabah penyakit malaria di Batavia. Kami terus melanjutkan perjalanan dan melakukan observasi. Lalu di tengah perjalanan kami melihat di depan kami ada rumah bumi. Ini adalah tampak luar dari rumah bumi. Lalu, kami akan coba memasuki apa yang ada di dalam rumah tersebut. Bangunan ini merupakan pemakaman dari keluarga Van Delden. Ambrosius Johannes Willebroordus Van Delden. Tokoh ini sempat beberapa kali menduduki jabatan penting. Terakhir, ia bertugas sebagai kepala perdagangan VOC. Lalu, kami terhenti di depan Katedral Hijau. Nisan paling mencolok karena bentuknya seperti katedral dan berwarna hijau. Nisan ini dibuat untuk menghargai jasa panglima perang bernama J.J. Pierre yang dinilai sangat berjasa bagi pemerintah Belanda pada Perang Jawa. Meskipun di tengah terik matahari yang panas, tim kami masih memiliki semangat untuk melakukan pencarian dan observasi. Kemudian, kami menuju ke pemakaman Olivia Mariamne. Makam ini bentuknya seperti mimbar, lebih tinggi dari makam di sekitarnya. Olivia meninggal karena malaria di usia 40-an.
Yang menarik, tepat di samping makam Olivia, terdapat makam Leiden yang merupakan sahabat Raffles dan konon selingkuhan Olivia. Ini dia pemakaman John Casper Leiden yang tepat di sebelah pemakaman Olivia. Kami akan terus melakukan perjalanan untuk mencari pemakaman selanjutnya. Yaitu pemakaman dari Kapiten Jas. Kata Bapak Juru Kunci, satu-satunya jenazah yang belum dipindahkan dari makam ini adalah milik Kapiten Jas. Alasannya karena katanya dulunya serem di bawah pohon besar. Kalau mau pakai logika sih, karena di bawah pohon besar maka akar-akar pohon sudah merengsek ke kuburan, jadinya sulit buat buka makam. Hehehe. Begitu katanya. Selanjutnya, kami akan melakukan pencarian pemakaman Suhokgi. Ini dia pemakaman dari Suhokgi. Suhokgi adalah seorang Indonesia. Ia dulunya seorang aktivis mahasiswa yang terkenal begitu vokal ketika masa Presiden Soekarno. Selain itu, Hokgi juga mendirikan organisasi mahasiswa pecinta alam atau disingkatnya MAPALA di Universitas Indonesia. Tak jauh dari pemakaman Suhokgi terdapat pemakaman L. Launi atau Lodewijk Launi. Dulunya, Launi seorang direktur jenderal finansial Hindia Belanda. Lodewijk Launi yang lahir tahun 1797 di Copenhagen, Denmark. Tahun 1814, Launi masuk tentara Belanda jadi bagian kavaleri dengan numpang kapal perang Evertsen dari Belanda ke Hindia Belanda sampai ke Batavia tahun 1816. Ini adalah monumen pecah kulit. Terdapat kisah di balik monumen ini yang sangat mengerikan. Monumen ini menceritakan kisah tragis dari pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa lalu. Hukuman yang kejam terhadap para pemberontak, termasuk pengulitan, menjadi asal-usul nama pecah kulit. Setelah semuanya selesai, kami akan melakukan wawancara terhadap staf yang ada di museum tersebut. Permisi Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ya, ini Bapak namanya siapa? Sebagai apa di sini? Ya, perkenalkan nama saya Eko Wahyudi, biasa dipanggil Yudi. Saya adalah salah satu staf edukasi dan informasi di Museum Prasasti. Oke, baik Pak. Baik Pak, kami dari mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 di Jakarta Selatan. Selamat datang. Nah, kami kemari dengan tujuan untuk tugas film dokumenter, Pak. Oh iya, siap. Jadi kami di sini ingin memberikan satu atau dua pertanyaan yang mungkin umum ya Pak, pertanyaan Ya, umum. silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira dari Museum Prasasti ini sejarahnya apa ya Pak? Ya, jadi Museum Prasasti ini adalah salah satu museum milik Pemprov DKI. Kita di bawah UP Museum Kesejarahan. Kenapa disebut Museum Kesejarahan? Karena Museum Kesejarahan itu membawahi 4 museum milik Pemprov DKI yang berhubungan dengan sejarah kota Jakarta pada umumnya. Nah, jadi ada Museum Sejarah Jakarta, ada Museum Prasasti, ada Museum Juang 45, dan ada Museum FK Tamrin. Nah, Museum Prasasti ini adalah salah satunya museum outdoor milik Pemprov DKI karena semua koleksi yang ada di museum ini berada di luar ruangan. Oke, baik. Atau
dan tidak ada koleksi yang berada di dalam ruangan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kita awalnya adalah pemakaman umum khusus untuk warga-warga asing yang tinggal di kota Batavia. Dulu namanya Kerkhoffland. Kalau orang Belanda menyebutnya, kalau orang Indonesia menyebutnya kebun jahe Kober. Karena berada di wilayah kebun jahe, sedangkan Kober kan sebutan pemakaman ya di zaman itu ya. Oh ya. Nah, dibangun tahun 1795 tepatnya pada tanggal 28 September. Tempat ini memiliki luas awal mencapai 5,5 hektar. Luas sekali ya. Luas sekali betul. Kenapa mereka membuat pemakaman luas seperti ini? Karena pada saat itu kota Batavia sedang terserang wabah penyakit. Salah satunya adalah malaria, kolera, dan penyakit tropis lainnya. Sehingga proses kematian berjalan cepat, sehingga pemerintah Belanda harus membuat pemakaman yang cukup luas untuk memakamkan jenazah-jenazah orang yang meninggal pada saat itu. Oke, baik. Pemakaman ini bertahan sampai tahun 1975. 1975. Pengelola terakhirnya adalah Yayasan Palang Hitam milik keluarga Pangabean. Keluarga Pangabean. Ya, jadi dari Belanda diserahkan ke keluarga Pangabean. Pangabean mengelola tempat ini untuk pemakaman orang-orang Nasrani. Makanya Sohogi dan Misribut itu bisa dimakamkan di sini karena dia orang Indonesia kan harusnya nggak bisa. Cuman pada saat itu Belanda sudah nggak ada, yang mengelola juga orang Indonesia. Akhirnya orang-orang Kristen bisa dimakamkan di sini. Sampai tahun 1975, pada saat itu Pemprov DKI meneliti bahwa tempat ini ternyata masuk ke ring 1 Istana Negara. Jadi kok di dekat istana ada pemakaman? Tentu saja mungkin ada efek yang negatif ya, karena kan kalau pemakaman itu kan membawa aura negatif ya, sehingga Pemprov DKI mengangkat semua jenazahnya lalu dipindahkan ke tanah kusir dan Menteng Pulo, dimakamkan secara massal. Nah, setelah semua jenazah diangkat, batu-batu nisan kita tata ulang sedemikian rupa dan kita resmikan jadi museum prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1977 dengan luas 1,3 hektar. Nah, jadi koleksi kita itu terdiri dari prasasti nisan. Yang pertama itu dari orang-orang Belanda yang meninggal antara 1600 sampai 1700-an atau 1800. Mereka itu tidak dimakamkan di sini. Di sini baru dibuka 1795. Tapi nisannya berada di sini karena dipindahkan dari pemakaman sebelumnya, yaitu yang sekarang jadi Museum Wayang. Museum Wayang. Ya, itu kan dulu gereja, bawahnya kuburan. Nah, jadi dipindahkan ke sini. Nah, tapi kalau yang asli dimakamkan di sini itu yang terbuat dari batu marmer yang diimpor langsung dari Italia. Jadi kalau yang batu andesit yang hitam yang besar itu pasti jenazahnya tidak di sini karena itu batu dari gereja. Kalau yang asli di sini pasti tulisannya 1800-an semua karena mereka dimakamkan di sini. Nah, kita juga punya bangunan utama dibangun tahun 1844 bergaya arsitektur Doria, yaitu tiang-tiang. Nah, itu bangunan ini digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara pemakaman. Nah, jadi lahan seluas 1,3 hektar ini ya sudah cukup untuk merawat dan menata batu-batu nisan milik orang Belanda yang pernah tinggal di Batavia. Dan ini jenisnya adalah pemakaman bangsawan. Ya, karena kalau orang Belanda itu sebenarnya punya dua jenis pemakaman, bangsawan dan militer. Kalau yang militer itu kalau di Jakarta ada jadi Menteng Pulo dan Ancol. Mereka menyebutnya RFL. Sedangkan kalau di sini kan Kerkhoff, jadi orang kaya. Ya mirip-mirip San Diego Hill lah. Tapi kalau di Menteng Pulo itu biasanya mirip-mirip kayak Kalibata, PMP Kalibata seperti itu. Dan rata-rata kalau di seluruh Indonesia itu Kerkhoff itu diserahkan ke pemerintah daerah seperti Panel di Surabaya, di Semarang, dan beberapa daerah lainnya seperti di Aceh itu dikelola oleh pemerintah
Museum Prasasti itu agak unik ya, karena kita outdoor ya, atau open air. Oh ya. Ya, pertama itu. Terus kedua, kalau ke museum tempat lain itu kan mereka hanya terpaku ke tentang sejarah batu, sejarah kayu, sejarah lukisan. Jelas-jelas kalau kita bersaing dengan mereka, kita akan kalah karena sejarah mereka pasti lebih menarik. Iya. Sejarah kita dibuka aja nggak ada gitu kan. Benar. Nah, tapi ada kelebihan. Sekarang kan zamannya di medsos, ya kan. Jadi mereka kalau datang ke sini selain bisa belajar sejarah, mereka juga bisa mengadakan kegiatan seperti kayak photoshoot, bikin-bikin film dokumenter, atau mungkin kalau sekarang kan banyak dikenal sebagai video pendek seperti untuk TikTok atau Reel. Oh ya. Ya, jadi kan tempat kita ini kan seperti kayak di Eropa. Jadi kalau bisa mereka ambil angle yang bagus, kita bilang lagi di Eropa, orang juga pasti percaya juga. Iya sih. Gitu. Karena nuansanya Belanda Betul, sekali ya. karena semua koleksi kita itu diimpor dari Italia. Oh. Jadi pemakaman di Italia dan pemakaman di sini itu modelnya sama. Gitu. Karena bahan dari pemahat segala macam itu memang dari sana. Ya. Oke. Terus yang ketiga, mungkin kalau bikin acara seperti kayak playground, misal acara-acara seperti kayak outing lari-lari atau mencari jejak atau mencari apa di sini kan bebas ya, artinya nggak yang kalian mau lari mengguling-guling ya, istilahnya kita Oh, ya. ya bisa. Bahkan kalau Jumat pagi itu kita open house, karyawan di sekitar Museum Prasasti itu mereka biasanya melakukan jogging pagi ya, jadi di sini bisa pakai sepeda keliling-keliling pun bisa. Oh boleh ya. Boleh, tapi kalau di museum lain kan harus ditangkap sekali. Benar. Ya, jadi banyaklah kegiatan yang bisa dilakukan di museum ini. Jadi musim ini tuh gak seperti musim yang lainnya ya. Lainnya, betul. Bisa dipakai untuk jogging dan bersepeda juga, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Mungkin itu sama-sama. saja dari kami pertanyaannya. Terima kasih banyak Bapak. Selamat Semoga siang. ada saya menjelaskan. Selamat siang. Apa biarlah aku menikmati semua anugerah hidupku. Setiap tulisan dan prasasti di sini adalah cerita yang tak terhapuskan. Museum Prasasti mengajak kita untuk merenung, belajar, dan menghargai warisan budaya bangsa. Dengan menjaga dan melestarikan sejarah, kita menghormati jasa para pahlawan dan memastikan bahwa semangat perjuangan mereka terus hidup dari generasi ke generasi.